Tribuners, Assalamualaikum. Jumpa kembali dalam program Cakap-Cakap Komunitas. Dan kali ini bersama saya Eti Wahyuni selaku host. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang perayaan 3 abad atau 300 tahun Kesultanan Serdang. Dan hadir bersama saya ada 2 orang narasumber. Yang pertama ada Bapak Tengku Rio. Kemudian ada Mas Arson atau biasa nama lengkapnya Mas Warsono, Matius Warsono, tetapi lebih akrab dipanggil Arson ya. Sekedar informasi, Bapak Tengku Rio ini adalah Ketua Panitia untuk acara perayaan 300 tahun Kesultanan Serdang. Benar Pak? Betul. Oke. Dan beliau ini selain panitia atau ketua panitia, beliau ini juga adalah seorang yang pesohor, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Sebagai seorang pemain biola ya, sudah melanglang buana di beberapa negara ya. Jadi nggak diragukan lagi kalau soal kemampuannya bermain biola. Beliau aktif di kelembagaan Kesultanan Serdang. Sementara Mas Suarsono atau Mas Arson adalah seorang yang sudah cukup populer juga di dunia pertunjukan. Iya Mas Arson, terutama mungkin untuk pertunjukan tari tradisional ya. Iya, salah satunya itu menjadi bagian yang sangat utama di proses kreatif kita. Sudah berkecimpung puluhan tahun ya Mas Arson ya di dunia pertunjukan. Sekitar untuk belajar dan memahami dunia etnis di tempatan sini 25 tahun yang lalu ketika saya hijrah dari Jogja ke Medan. Dari Jogja, jadi Mas Arson ini adalah warga Jogja yang hijrah ke Medan dan berkreasi atau berkarya di Medan dan sekitarnya ya. Mas Arson ini nanti berperan sebagai produser pertunjukan di bidang konten dari pertunjukan itu, bagaimana menjalin dari banyak elemen menjadi satu pertunjukan di acara puncak perayaan 300 abad Kesultanan Serdang. Baik Tribuners, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh tentang event dan tentang kelembagaan mungkin Kesultanan Serdang, kita saksikan video berikut ini. Bapak Tengku Rio mungkin bisa menceritakan sedikit sebelum kita bicara tentang perayaan 300 abad tadi ya. 3 abad atau 300 tahun ya. Kira-kira mungkin Bapak Tengku Rio bisa menceritakan seperti apa sih eksistensi dari Kesultanan Serdang, karena ini kan 300 tahun atau 3 abad, bukan waktu yang sebentar gitu. Bagaimana Kesultanan Serdang dari masa ke masa bisa diceritakan? Ya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabi kepada semua, alhamdulillah hari ini tuh kita memperingati 300 tahun eksistensi daripada Kesultanan Serdang yang pada awalnya berdiri pada tahun 1723. Nah, dalam perjalanan itu banyak proses, banyak dinamika, banyak tantangan juga dan perubahan-perubahan, khususnya perubahan di sosial politik ya itu. Tapi itu semua terjadi di seluruh dunia, jadi kita tidak ada masalah dengan itu. Nah, peringatan ini sebetulnya tidak hanya baru ini sebetulnya dilaksanakan, tetapi dilaksanakan memang setiap 100 tahun sekali. Nah, tapi waktu itu kita belum hidup Kak Eti. Oh iya. Yang pertama sekali itu yang 1 abad Kesultanan Serdang misalnya itu tentunya 1823, belum ada kan? Nah, udah jadi bumi kalau ada. Ya, kalau yang kemudian yang 200 tahun Kesultanan Serdang 1923 belum juga. Kan ya, Mas Arson belum ada kan? Direncanakan belum. Direncanakan juga belum gitu. Nah, baru sekarang di generasi ini
baru ada 2000 di tahun ya. 2023. Nah, ini memang sangat penting, sangat monumental sebetulnya. Nah, dokumen-dokumen yang kita dapat yang paling ada itu ya yang ketika peringatan yang kedua ya 1223 itu pun 1923 itu belum merdeka juga ya Tungku ya? Ya belum. Ya masih belum. dalam masa Ya, penjajahan ketika itu. Kebangkitan nasional juga barunya 1928. Iya, 5 tahun kemudian. Sebab pemuda. Nah, waktu itu ya Kesultanan Sedang dia punya lagu kenegaraannya sendiri, dia punya tentaranya sendiri, dia punya jaksanya sendiri, hakimnya sendiri, semua ada karena waktu itu merupakan sebuah pemerintahan kan begitu. Nah, tapi ketika kita sudah berkomitmen seluruh Nusantara ini, kesultanan, kerajaan, kedatuan yang ada di Nusantara untuk kita sama-sama mendukung dan Pemerintah. bergabung dengan Republik Indonesia yang kita sayangi dan kita banggakan ini, ya saat ini kita hanya berkontribusi dengan acara-acara seperti ini kita menunjukkan kontribusi, tetap kita berkontribusi kepada menunjukkan komitmen kita kepada negara kita yang tercinta ini dari sisi seni budaya, adat istiadat. Jadi peringatan 300 tahun Kesultanan Sedang ini sebetulnya adalah acara masyarakat sebetulnya gitu, acara rakyatnya, karena Kesultanan Sedang sejak didirikan itu falsafahnya salah satunya adalah Istana Kesultanan Sedang ini bukan bangunan, tetapi adalah rakyatnya. Jadi di mana rakyatnya ada, itulah istananya gitu. Nah, jadi hari ini walaupun dalam kondisi yang sangat, kita bilang sangat bersahaja lah ya kita melaksanakannya, tapi setidaknya kita laksanakan perayaan ini. Tapi kalau dalam bahasa Melayu perayaan ini sebetulnya disebutnya kenduri gitu. Jadi kenduri, syukuran begitu. Tapi bukan dalam rangka 2024 ya? Nggak ada urusannya. Nggak ada urusan ya. Ini murni untuk adat istiadat. Karena kami juga tidak pernah merencanakan kalau lahir di 1723 gitu loh. Kan gitu. Ya. Karena ini sensitif ini ya 2024 ke depan ini. Kadang-kadang saya suka balik. Ini 2024 ini bikin itu karena ada perayaan 3 abad sebetulnya. Dibalik gitu loh. Gitu. Jadi itu Tribuners ya, panjang lebar tadi penjelasan dari Tengku Rio tentang ya seperti apalah eksistensi dari Kesultanan Serdang ini berkontribusi bagi negara Indonesia bahkan sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, apalagi sekarang setelah kemerdekaan tentu kontribusi tetap dilanjutkan. Baik, kita beralih dulu sebentar ke Mas Arson sebelum kita bicara tentang teknis pertunjukan ya Mas Arson ya. Mas Arson sebagai orang yang sudah lama berdomisili di Sumatera Utara ya Mas Arson ya, walaupun dari Jogja sudah puluhan tahun tadi disampaikan. Bagaimana Mas Arson melihat Kesultanan Serdang ini sebagai bagian dari Sumatera Utara dan selama ini juga cukup intens ya berinteraksi, berkomunikasi dengan lembaga Kesultanan Serdang. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kawan semua, rahayu. Khusus saya memang sudah cukup lama ya untuk bersinergi dengan Kesultanan Serdang terutama melalui kesenian. Yang saya lihat memang menariknya dari pertunjukan yang digagas Tengku Rio di 300 tahun ini adalah upaya untuk memberikan apresiasi secara historis kepada siapapun nanti yang menyaksikan, yang dibalut melalui elemen-elemen pertunjukan. Dan di situ memang secara gamblang bagaimana Kesultanan Serdang ini memberi kontribusi ya kepada masyarakat di wilayahnya hingga sampai pasca kemerdekaan, terutama di aspek literasi dan referensi sejarah itu sangat kentara memang pada masa Tuanku Lukman Sinar ya. Dan yang unik juga bahwa ini dibungkus dari berbagai disiplin seni. Di situ ada tari, ada musik, ada marching band, ada paskibra, ada pencak silat, dan ada lakon dramatik. Nah, tentunya itu secara verbal bisa lebih
memberikan satu gambaran historis itu ketika berbagai elemen ini dipadu secara kolaboratif, dan tentunya kalau kemudian saya harus menceritakan bagaimana formatnya, wujudnya, bentuknya, saya hanya bisa bercerita konsepnya. Di luar itu ya hadir dan saksikan. Ya, karena kita tidak bisa menceritakan dengan bagaimana sih mendeskripsikan sebuah tarian gitu, menarasikan sebuah tarian. Kalau narasi di luar tarian itu sendiri sangat mudah ya. Tapi untuk mengerti tariannya nanti akan seperti ini. Kemudian jurus-jurus pencaksilatnya akan seperti ini. Ini kan nggak bisa disampaikan lewat oral ya. Kalaupun dicontohkan geraknya hanya sebagian kecil saja. Apalah artinya seorang mewakili 100 peserta yang nanti akan terlibat di situ. 100 orang di dalam pertunjukan 100, itu. Bisa dikatakan itu apakah pertunjukan kolosal? Ya, boleh dibilang kolosal karena memang menghadirkan hampir 100 talent yang terlibat di dalamnya. Kalau untuk ide dan konsep sendiri, apakah ini murni dari Mas Arson atau mungkin ada semacam apa ya, kalau sekarang istilahnya cawe-cawe ya? Atau ada mungkin masukan-masukan dari pihak Kesultanan Serdang atau bagaimana sampai akhirnya mengkerucutlah konsep ini menjadi nanti loh seperti ini nih pertunjukannya gitu. Saya pikir kalau untuk ide, kalau salah mohon diralat ya Kurio. Ide dan gagasan itu muncul dari menurut apa di dalam proses ya. Itu dari Kurio sendiri bersama Kesultanan Serdang, tim gitu, untuk mewujudkan sebuah konsep gagasan. Nah, kehadiran saya di situ ketika di dalam bagian-bagian konsep itu harus diwujudkan dalam bentuk pertunjukan. Nah, disitulah peran saya sebenarnya, lebih ke situ, bagaimana kemudian memikirkan transisi di setiap adegan, kemudian elemen dari disiplin seni tertentu, bagaimana harus keluar masuk, bagaimana ini bisa menjadi satu rangkaian yang dalam bentuk unity, yang rangkaian yang padat tapi benang merahnya tetap terjalin kuat, dan terasa tidak ada semacam mosaik yang hanya tumpang tindih itu sih. Itu sebenarnya tugas besar saya untuk bisa. Apalagi ini menyatukan 100 talent tadi ya. Tentu bukan sesuatu yang ringan ya. Kira-kira berapa lama proses latihan dan ininya lah Mas Arson sampai sekarang harus siap ya? Karena untuk pertunjukan sendiri kan hanya tinggal hitungan hari, beberapa hari ke depan. Berapa lama waktunya? Ini mau jujur atau bohong? Boleh dua versi, yang versi jujurnya mana? Kita jujur aja. Artinya begini, kalau saya bohong bisa memerlukan 3 bulan untuk menyiapkan ini semua. Tapi kalau sejujurnya kejujuran, ini kita latihan terus terang 3 kali sebelum gladi bersih. Dan dengan 3 kali itu yang membuat saya tidak berkecil hati dan tidak patah semangat adalah semangat yang luar biasa dari setiap talent itu untuk merepresentasikan dirinya bergabung di dalam perhelatan itu. Jadi secara psikologis pun kemudian saling memberi penguatan. Nah, bagi saya ini kerja gila. Tapi seniman harus gila. Iya, mendirect sebegitu banyak talent dan kita hanya 3 kali latihan kan begitu. Tapi ya kita punya keyakinan bahwa ketika kita mampu untuk bisa bergandengan tangan untuk menyatukan seluruh energi kita dan spiritualitas kita di dalam satu ruang yang sama, setidaknya ya dengan sebuah ketulusan alam dan Tuhan akan memberikan penguatan kepada kita, dan saya yakin kekuatan yang tidak bisa dibantah, ya, begitu tidak ya, bisa Mas diukur Arson. lagi. Iya. Oke, baik, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita kali ini, kita akan saksikan dulu video berikut ini.
Baik, Tribuners kembali hadir bersama kita bertiga di sini akan membahas tentang rencana perayaan 300 tahun Kesultanan Serdang. Baik, kita ke Bapak Tengku Rio. Saya panggil Tengku Rio saja. Ya, Tengku. Ini kan setahu saya ya, ini perayaan ini merupakan acara serangkaian ini. Artinya tidak satu acara, tapi ada beberapa acara yang dikemas menjadi perayaan 300 tahun Kesultanan Serdang. Bisa diceritakan, Tengku Rio, bisa dijelaskan kira-kira apa saja sih serangkaian acara yang dimaksud tersebut? Ya, memang dia acara ini ada rangkaiannya. Ya, itu dimulai pada bulan Maret dengan mengadakan takbik akbar Ustadz Somad di Desa Rantau Panjang. Ya. Di mana Desa Rantau Panjang ini dulunya pernah menjadi ibu kota Kesultanan Serdang, sekitar abad 1800 ya. Nah, kemudian dilanjutkan itu sebagai pembukaan. Ya. Dilanjutkan dengan kenduri arwah. Kenduri arwah ini adalah ziarah sebetulnya ke para leluhur sebelum melaksanakan tadi kan Ustadz Somad itu sebagai doa ya, sebagai doa bersama itu. Dan kemudian kenduri arwah kepada para leluhur pendahulu dari Kesultanan Serdang ini membacakan doa ya, intinya lebih kepada ziarah ya. Nah, setelah dari situ sebagai ungkapan rasa syukur kita itu Kesultanan Serdang ini memberikan penghargaan kepada para tokoh yang telah mengkontribusikan dirinya di berbagai bidang ya, bidang seni ya, bidang pendidikan formal, pendidikan agama, lingkungan hidup, seperti itu. Nah, diberikanlah seperti lencana, namanya lencana Setia Negeri. Nah, Setia Negeri ini artinya seluruh kontribusi yang telah diberikan oleh kawan-kawan, saudara-saudara kita dalam mendidik anak-anak, menjaga lingkungan itu kan perlu diapresiasi. Nah, artinya walaupun mungkin apresiasi itu hanyalah sekedar penghargaan ya, tetapi bagi kawan-kawan mungkin itu adalah sebuah pengakuan juga atas apa yang telah dilakukan selama ini untuk berkontribusi terhadap kegiatan di sekitar wilayah yang dulunya menjadi wilayah Kesultanan Serdang. Nah, kemudian lagi dilanjutkan dengan diskusi sebetulnya. Diskusinya unik nih. Kita bikin diskusi tentang membahas ahli nujum, pawang dan tabib. Seru itu. Iya. Jadi ini. Tapi sudah lewat ya? Sudah lewat. Sayang sekali ya. Itu tanggal 19 Juni ya, 19 Juni ya. Kita memang tidak begitu banyak memberikan promosi karena memang kita paham kami ini punya keterbatasan. Jadi tentu senang kalau banyak orang yang hadir, tapi kalau kebanyakan juga kita bikin repot ya? Bukan bikin repot, Kak. Kasihan karena tidak bisa melayani dengan baik. Iya. Sorry. Nah, akhirnya rame itu acara. Jadi akhirnya hari ini kan masyarakat tuh nggak tahu nih pawang nih apa, ahli nujum nih apa. Gitu. Iya. Nah, di Kesultanan itu masih melekat hal-hal. Tapi kadang-kadang sering diidentikan dengan sirik segala macam, itu seperti itu bagaimana itu? Ya, itu tentu pasti ada pandangan ya. Tentu itu sudah diselesaikan, artinya sudah terjawab di berbagai event itu. Kebetulan juga yang memimpin kegiatan ini misalnya Tuan Sesi Laut ya. Nah, jadi kalau saya mungkin tidak berkompeten ya menjawab hal-hal yang sensitif seperti itu. Tapi ini adalah bagian dari budaya kita lah, budaya kami. Kemudian dilanjutkan tanggal 20 Juni upacara istiadat jamu laut. Nah, jamu laut ini sudah ada ratusan tahun. Dilaksanakan dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk jamu laut di mana diadakan? Di Desa Rugemu. Itu di daerah, pastinya di daerah pesisir ya. Kecamatan Pantai Labu ya, pesisir. Itu dilaksanakan juga oleh masyarakat desa, sudah dari zaman dahulu begitu. Kemudian kegiatan berikutnya ada pelatihan
Tanjak Tengkulu. Tanjak atau Tengkulu itu adalah hiasan kepalanya orang Melayu gitu. Nah, itu akan ada di Museum Deli Serdang. Kami bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang luar biasa, supportnya luar biasa. Terima kasih juga saya sampaikan kepada pemerintahan Kabupaten Deli Serdang yang telah mensupport ya, mendukung betul-betul. Ya, jadi semua kegiatan berpusat di di fasilitas daripada Kabupaten Deli Serdang seperti museum dan convention hall yang memang belum sepertinya belum resmikan ya, tapi sudah bisa pakai. Ya, terima kasih saya ucapkan khususnya bagi pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Nah, kemudian pada tanggal 3-nya itu, nah ini yang acara spesial. Kita akan kedatangan tamu-tamu dari Raja dan Sultan Nusantara seperti yang akan hadir Ide Dalem Kelungkung, Ide Dalem Semara Putra, Raja Kelungkung dari Bali. Dari Bali ya. Nah, kemudian juga kita kehadiran Sultan Sepuh ke-15 dari Kesultanan Kasepuhan Cirebon. Hadir beliau ya. Dan Ketua Umum Forum Silaturahmi Keraton Nusantara, Bapak Karaeng Turikale ke-8, Bapak Maparesa, Andi Maparesa. Beliau ini akan hadir juga dengan beberapa Raja Sultan yang lain yang kami sedang menunggu konfirmasi. Jadi juga hadir nanti tuh dari Melaka hadir, dari Johor, dari negara tetangga ya, tapi dia negeri-negeri bagiannya itu. Dan beberapa provinsi juga hadir. Pangeran Ternate dari Ternate akan hadir. Mereka akan disambut dengan acara santap malam di gedung. Acara dimulai di jam 7:30 ya. Malam ya. Jam setengah 8 itu disambut makan malam. Di acara itu juga nanti ada sambutan tentu dari pemerintah kabupaten, dari Sultan Serdang, kemudian juga sambutan yang lain, dan kemudian disambut dengan peragaan busana. Judulnya itu Rentak Busana Melayu Serdang. Jadi disajikan oleh adinda kami Tengku Abdul Jabbar dengan koleksi-koleksi Teluk Belanga dan semuanya itu. Nah, setelah udah melihat pertunjukan, ada live music, ada musik ronggeng seperti itu. Nah, kemudian busana. Nah, udah selesai, udah kenyang, masuk ke gedung pertunjukan. Disitulah akan disajikan pertunjukan dari Serdang untuk Indonesia. Yang digagas atau dimotori ya, oleh dikendalikan. Lebih tepatnya gitu, dikendalikan oleh ini senior dan juga guru saya, Mas Suarsono ini. Nah, saya juga terima kasih dalam persoalan pertunjukan ini. Kami ini memang sengaja untuk melibatkan pelajar, melibatkan institusi pendidikan ya. Saat ini saya berterima kasih kepada SMA Sinar Husni. Mereka, saya baru tahu bahwa di Sumatera Utara punya marching band yang hebat ya, Mas. Hebat sekali, hebat. Dan kemudian ini bukan promosi, tapi memang betul di Sinar Husni itu fasilitas seperti itu sangat terakomodir. Dari marching band mereka ada, dan disiplinnya luar biasa gitu. Jadi saya salut dan terima kasih kepada Dewan Pimpinan dan khususnya adik-adik yang ada di anak-anak kami yang ada di Sinar Husni. Terima kasih, kami haturkan terima kasih atas bantuannya. Nah, kemudian juga apresiasi juga saya kepada pencak silat Pasir Putih dari Pantai Cermin. Nah, yang memimpin ini namanya Oka Tamrin. Nah, jadi beliau ini juga antusias membantu dan membuat kami juga terharu. Anak-anaknya, kita doakan juga nih anak-anak Pasir Putih akan mengikuti pertandingan di Jawa Barat pada tanggal 4 Juli ya, berangkat ya. Mudah-mudahan ya 4 Juli. Semua berarti setelah pertunjukan ya. Setelah pertunjukan langsung ya. Tapi mereka antusias ingin ikut pertunjukan. Nah, kemudian juga ada paskibra dari Al-Ulum, SMA Al-Ulum. Iya. Nah, itu kenapa ada paskibra? Nah, kan gitu. Loh, apakah membuat negara sendiri? Acara kesultanan kok ada paskibra? Ya, karena sultan kami yang kelima, yaitu Tuanku Sulaiman Syariful Alamsyah, yang membangun kota Perbaungan, ya, yang istananya tadinya di Rantau Panjang Deli Serdang, dan kemudian pindah menjadi Perbaungan, kemudian menjadi Kabupaten Serdang Bedagai. Itu juga kami terima kasih kepada
pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang sudah juga membantu. Nah, Tuanku Sulaiman ini mangkat pada tahun 1946 dan beliau ini mendapatkan anugerah dari negara Republik Indonesia berupa Bintang Mahaputra Adi Pradana. Ya, jadi beliau ini salah satu pejuang dan pelopor kebangkitannya Republik Indonesia, ya. Dan bagaimana terbukti secara ini kan mendapat bintang ini kan sulit ya, Iya. karena langsung dari negara dan tidak bisa diintervensi, dan terbukti bahwa beliau itu almarhum itu telah membela rakyatnya. Contohnya dia sanggup memberi seluruh harta bendanya atau hasil-hasil pangan yang ada di wilayah Serdang itu kepada Jepang ketika itu, hanya dengan satu syarat, jangan ada rakyat saya yang dijadikan pekerja paksa atau romusa. Nah, itu dokumennya ada, silakan kalau mau lihat. Jadi pemimpin yang begitu sangat mendahulukan keamanan dan kesejahteraan rakyatnya daripada hal-hal yang bersifat pada kelompok begitu. Nah, jadi ini tentu akan menjadi salah satu yang kami kenang terus. Dan ternyata beliau ini setelah kita diselidiki oleh tim juga dari pemberi anugerah ini, beliau ini bersahabat dengan tokoh-tokoh nasional. Ternyata beliau adalah orang pergerakan karena dia bersurat dengan Kiai Haji Agus Salim, dengan Husni Tamrin, dengan Buya Hamka, dengan Dr. Sutomo. Nah, yang unik Dr. Sutomo nih, Mas. Dr. Sutomo ini tamat di Batavia, sekolah dokter, kira-kira tahun 1911 kalau nggak salah. Ditugaskan pertama kali atas permintaan Sultan Serdang ini, Sultan Sulaiman itu menjadi dokter di Lubuk Pakam. Tapi setelah dilihat Dr. Sutomo ini begitu cerdasnya, akhirnya hanya 3 tahun kalau nggak salah. Dan kita masih punya tuh slip gajinya Dr. Sutomo. Wow, Iya, slip dokumentasinya gaji. masih ada. Slip gaji dia bertugas selama di Lubuk Pakam itu. Jadi mungkin ya itu, jadi disuruh malah udah kamu balik ke Jawa, karena kalau untuk urusan dokter di sini masih banyak. Tapi kamu ini orang yang cerdas dan bisa membangkitkan energi pendidikan. Karena dengan pendidikan baru bisa kita lawan kolonialisme ini. Nah, akhirnya Dr. Sutomo itu berangkat, dan apakah kemudian dia memulai pergerakan kebangkitan nasional itu kan, maka kita peringati salah satunya kebangkitan nasional itu ya tidak terlepas dari geraknya Dr. Sutomo. Nah, kemudian juga sekarang lagi tren nih film Buya Hamka ya. Ya kan? Nah, Buya Hamka itu juga bersurat dengan Sultan Sulaiman ini. Tapi dulu waktu zaman Belanda itu, Sultan itu tidak bisa bebas bergerak seperti orang biasa, karena dia diintai terus oleh kolonial gitu. Dan akibat perlawanan dia ini, maka negara melihat dengan objektif segala bukti yang otentik, maka diberikanlah beliau ini jasa bintang jasa Mahaputra Adi Pradana. Nah, oleh karena itu kan tidak semua orang pernah melihat, maka dihantarkanlah bintang Mahaputra ini untuk disaksikan kepada penonton, medalinya itu oleh pasukan pengibar bendera Paskibra itu. Pada acara nanti. Pada acara mereka membawa bendera dan menunjukkan medali itu. Tujuannya adalah sebuah bentuk penghormatan, karena Paskibra ini adalah gambaran dari kedaulatannya Republik Indonesia kan gitu. Nah, artinya dia bintang ini adalah bintang tertinggi yang pernah diterima orang sipil ya. Nah, itu akhirnya ya harus dikawal dengan elemen-elemen itu sehingga sakralnya itu kelihatan. Makanya kita bilang, dan kebetulan pelatih Paskibranya ini adalah juga anak kami, namanya Tengku Iklil. Terima kasih Tengku Iklil, karena dia sangat semangat dengan jiwa nasionalisnya. Dia sebagai pelatih Paskibra, dia melatih adik-adiknya sampai hari ini. Ini dari siswa-siswa Sinar Husni tadi juga? Bukan, ya? dari Al-Ulum. Al-Ulum ya. Marching band tadi yang dari Marching band dari Sinar Husni. Kemudian siapa lagi ya Mas ya, kita para penari dari rekan-rekan semua, saya terima kasih sekali. Ada Tengku Hari Sinar ya. Kenapa banyak yang tengku-tengku ini keluar? Kan gitu ya.
Kenapa begitu? Karena memang mereka punya bakat dan mereka punya talenta. Mereka udah dikasih orang Melayu khususnya di kerajaan Kesultanan Sedang itu kebanyakan di seni gitu. Seni aja permainannya gitu. Jadi mereka kami libatkan. Tapi tentu juga dukungan yang dari yang lain. Jadi kita di sana ada Serampang 12 ya Mas. Serampang 12 yang sudah dikaji ini. Ini unik. Dikaji dari sebuah manuskrip yang ditulis oleh pencipta Serampang 12 itu. Guru Sauti. Tapi musiknya. Nah, dengan manuskrip itu rupanya bunyinya itu asik ya, dan kemudian nanti kami aransemen ulang lagi, artinya direkam ulang lagi menjadi sebuah orkestrasi lah. Ditarikan oleh 10 pasang penari Serampang 12, tapi menggunakan kostum multi etnis. Jadi nanti masing-masing pasangan pasangan ada yang berpakaian Batak Toba, ada yang berpakaian Karo, Simalungun, 10 etnis di Sumatera Utara ya. Bahkan ada yang Tionghoa juga ya. Jadi itu menarikan Serampang 12 karena Serampang 12 oleh Presiden Soekarno sudah ditetapkan waktu itu menjadi salah satu tarian nasional. Ya, jadi ini sudah milik Republik Indonesia sebetulnya. Nah, jadi walaupun berasal dari negeri Serdang, tetapi sudah menjadi milik seluruh masyarakat di Republik Indonesia. Oleh karena itu, ini disajikan dengan kebinekaan itu karena Serampang 12 itu sudah diwakafkan, diikhlaskan kepada bangsa ini supaya kita punya konten-konten yang bagus di seni. Meskipun Serampang 12 dulu awalnya dibuat hanya khusus untuk tarian pergaulan anak-anak di Istana Serdang. Nah, itu dia. Jadi bukan untuk umum. Bukan untuk umum ya, khusus tertentu saja. Karena Guru Sauti juga membuat itu ketika itu beliau sedang dalam posisi menjadi guru kesenian di Kesultanan Serdang. Ya, jadi belum ada Republik Indonesia. Dia bekerja di Kesultanan Serdang menjadi guru kesenian, dimintalah untuk membuat sebuah tarian oleh Sultan. Nah, tapi memang beliau yang menciptakan. Gitu. Nah, jadi tapi ketika ini sudah menjadi tarian nasional, ini bukan lagi hanya milik Kesultanan Serdang atau orang Serdang, tapi sudah milik Indonesia. Bahkan internasional. Apakah sudah menjadi warisan non-benda? Ya, sudah jadi itu luar biasa. Jadi saya apresiasi juga kepada dinas kebudayaan ya, yang telah memperjuangkan musik yang kemudian di manuskrip. Cuman juga tim dari musisi di Kesultanan Serdang itu yang kemudian membuat aransemen ulang dan merekam ulang dengan versi orkestrasi. Selanjutnya kita siapa lagi ya Mas ya yang terlibat di acara itu ya Mas? Paskibra hampir semua sudah disebut. Hampir semua ya. Nah, jadi teman-teman nih yang ingin lihat saya main biola live, hadir bakal aja. Ada. Ya, Solo ya. Ini saatnya kita menyaksikan. Setelah kemarin tampil juga di pasar kamu ya, Tengkur ya. Tapi ini Kak Iti. Ya, sekedar informasi. Gak apa-apa ya, aku kasih info sedikit ya. Jadi, yang paling produktif memang bidang kesenian ini di zaman Tuanku Sulaiman ini. Saya memerankan Sultan Sulaiman. Karena Sultan Sulaiman ini dia ahli main biola. Kebetulan biola-biolanya juga kami rawat dan beberapanya ya? malam itu akan saya gunakan biola. Wow. Nah, beliau ini pernah bikin satu komposisi namanya Lebay Hitam. Jadi Lebay Hitam ini seperti tokoh Zorro. Jadi pakai topeng? Enggak, pakai topi lebay, tahu topi lebay. Lebay itu warna hitam dan dia pakai baju hitam-hitam. Dia selalu ronda tuh di sekitar Perbaungan, itu kalau malam. Karena beliau ini kan dia ahli bela diri ya. Nah, jadi dia selalu patroli. Nah, itu orang menyebut sosok ini adalah Lebay Hitam. Ada satu karya yang dia buat. Dan Tengku akan seperti itu nanti tampil? Duplikasinya? Itu ya, kita lihat aja nanti. Saya bagaimana Pak Saudara. Udah gitu, Sultan Sulaiman ini juga menciptakan marching band. Jadi marching band yang dimainkan oleh Sinar Husni itu berjudul Zapin Bentara Serdang. Dia merupakan tari Zapin, tapi dibuat oleh Tuanku waktu itu untuk peruntukan marching band.
Jadi bayangkan 1911 sampai 1915 itu di Serdang itu sudah punya marching band. Iya, iya, Ya, iya. dia sudah punya orkestra, udah punya brass band, dia punya marching band. Jadi karya-karyanya itu luar biasa. Ada lagu ibaratnya lagu Kesultanan Serdang itu berjudul Mahkota Negara judulnya itu waktu itu. Nah, kemudian juga beliau ini banyak menghasilkan karya-karya di zamannya ya, dengan seluruh seniman-seniman itu karya-karya seperti opera kayak begitu ya. Nah, ada musik-musik Chalti. Nah, itu mereka sangat aktif di zaman Sultan Sulaiman ini yang mendapat bintang Mahaputra itu. Nah, ini sempat juga tuh di diskusi ya Mas ya kita. Mas Arson ini juga sudah akrab dengan karya-karya beliau itu. Mungkin Mas Arson mungkin bisa lebih bercerita karena di lapangan itu menemukan karya-karya masa lalu dimainkan oleh anak-anak sekarang, tetapi nggak ketinggalan gitu. Iya, ketika diaplikasikan di zaman sekarang nggak kalah serunya dengan yang murni di zaman sekarang. Kemudian mungkin kita bisa beralih ke Mas Arson tentang pertunjukan ini. Dari serangkaian pertunjukan yang disampaikan Tengku Rio, kira-kira berapa durasi waktunya untuk seluruh? Sekitar 45 menit. 45 menit, bisa dikemas 45 menit? Sampai 1 jam lah itu, antara 45 Itu sampai 1 jam. Kisah Sultan pertama sampai yang sekarang. Jadi makanya padat ya. Ya, Pertunjukan padat. itu cukup padat dengan durasi waktu sekian, ada banyak pertunjukan yang bisa ditampilkan. Di sini memang kemudian bukan barang baru memang ketika multimedia harus bersentuhan dengan dunia panggung. Jadi sebenarnya secara verbal dari berbagai elemen ini kan saling terkait dan saling mengisi. Jadi ada yang kadang dia dominasinya adalah di tampilan multimedianya. Kemudian di sisi lain ada penguatan yang ketika multimedia tidak menjadi begitu dominan, maka pemain-pemain di panggung lah yang memberikan kekuatan historis itu di dalam penceritaannya. Jadi memang kalau bolehlah dibilang di perkembangan peradaban pertunjukan di Indonesia ini, apalagi Kurio kan sudah keliling dunia. Format yang seperti ini bukan hal yang baru kalau untuk di Indonesia, tapi kalau untuk di mungkin di Lubuk Pakam begitu ya, ya kan? Ya, di wilayah Sumatera sendiri lah misalnya, walaupun bukan hal yang baru, tapi bahwa kelengkapan elemen itu tidak di semua daerah bisa kita temukan gitu. Bahwasanya ketika di Kesultanan Serdang ini yang diwujudkan dalam bentuk pelaku-pelaku kekinian, orang-orang kekinian adalah sebenarnya potensi dan kekuatan-kekuatan kultural yang dimiliki oleh Kesultanan Serdang. Nah, itu menjadi poin penting menurut saya. Ya, unik lah, karena saya biasa mendengar iringan musik untuk tari Serampang 12 yang beredar pada saat ini. Ketika melihat kok beda ya, kok beda melodinya, kok beda. Apalagi ketika sudah di aransemen dalam bentuk orkestra, sangat keren itu. sangat Saya bisa memberi bayangkan itu keren kenyamanan sekali, dan saya apalagi kepingin sekali ketika- hadir di situ. Iya, ketika Japin itu dimainkan oleh adik-adik kita dari Sinarusni, lalu total kita dimanjakan secara audio maupun visual, itu total kita dimanjakan untuk menikmati itu. Nah, saya pikir itu hal yang apa ya, menurut saya merasa sangat tersanjung dan merasa sangat apa ya, terharu untuk bisa ikut di perhelatan itu gitu kan. Bagi saya itu, apalagi seperti Kurio sampaikan di awal, di mana bumi bisa di situ langit dijunjung. Kalau dulu abdi dalam Keraton Jogja, sekarang kalau dulu melayani hanya Keraton Jogja saja, ya saya sekarang melayani banyak keraton kan begitu. Di sini saya melayani juga keraton-keraton yang di Sumatera Timur kan gitu.
Dan itu memang menjadi filosofi yang saya pegang kuat. Makanya ketika saya hubungin Kurio, yang jawaban yang ada adalah siapku. Sebelumnya juga pernah berkolaborasi untuk satu pertunjukan? Sepertinya di beberapa ya, kali. tapi terutama ini ketika saya mengarrange pertunjukan di peringatan melawan lupa ya, Repsas ya, di Masjid Raya itu, itu cukup besar juga diselenggarakan oleh kawan-kawan terutama dari masyarakat bangsawan di Kesultanan Timur yang terdampak dari menjadi korban dari kerusuhan revolusi sosial itu kan. Nah di situ Kurio juga main solo tapi menjadi bagian satu pertunjukan secara penuh. Artinya sudah punya pengalaman, sudah tahu masing-masing karakter ya, untuk saya bisa menyatukan satu konsep. Salah satu penggemar Kurio untuk bermain biola Petikan tradisi. Keren. Bukan untuk yang klasik. Saya tidak bisa membedakannya, tapi saya pernah lihat benar-benarnya dan keren. Mas Arshad, dari serangkaian pertunjukan tadi, bahwa ini tadi disampaikan bahwa konsep pertunjukan adalah padat, tapi ada satu benang merah yang bisa ditarik dari serangkaian pertunjukan tadi. Kira-kira benang merahnya itu apa, dan apa yang mau disampaikan kepada khalayak ramai dari serangkaian pertunjukan ini? Eksistensi Kesultanan Serdang sebelum dan pasca kemerdekaan. Jadi ada historis juga di situ, ya. Memang kronologis dan historis. Tapi bahwa eksistensi dari Kesultanan Serdang itu sendiri dari sejak jauh sebelum kemerdekaan dan terbentuknya negara Republik ini, itu yang ingin kita sampaikan melalui pertunjukan yang ingin disampaikan di pertunjukan itu. Dan seperti disampaikan di awal bahwa apa yang digagas dari konsep dan naskah itu bukan tanpa data, bukan tanpa bukti gitu. Nah, ya seperti itu saya pikir harus diketahui oleh masyarakat banyak. Ya, karena itu terjadi juga tidak cuma di Kesultanan Serdang kan, kalau kita bicara bagaimana kerajaan-kerajaan di Jawa itu yang ikut terlibat mewarnai bentukan negara kita. Nah, itu memang harus dijalin. Saya pikir supaya jangan lupa. Iya. Dan di wilayah Sumatera Timur yang merintis seperti itu memang selama ini yang cukup getol memperjuangkan di dalam koridor kultural Kesultanan Serdang ya. Baik, mungkin kita kembali ke Tengku Rio. Ini dari serangkaian pertunjukan ini, dan ini kan kalau dari penjelasan dari dua bapak pakar ini, wah ini ceritanya seru sekali nih pertunjukannya ini. Bagaimana, apakah ini masyarakat awam bisa hadir di situ, atau mungkin hanya tamu tertentu, atau gimana nih untuk bisa mengikuti acara di pertunjukan 300 abad lagi, 3 abad Kesultanan Serdang? Sebetulnya kami sangat terbuka dan senang karena ini acara sebetulnya untuk masyarakat, tetapi memang dengan segala kekurangan dan keterbatasan kami, tetap masyarakat disiapkan untuk snack seperti itu untuk siapa yang mau hadir, silakan hadir. Artinya bisa hadir kita bisa hadir. Tetapi kalau untuk yang karena kita tuan rumah, ada tamu-tamu kita yang datang, contoh jauh-jauh dari Jayapura, dari segala macam. Nah, itu tentu memang ada sajian yang khusus khas untuk mereka sebagai kita tuan rumah. Jadi kayak saya sendiri juga nanti ya makan saya juga di dapur. Kan gitu. Ya sama aja seperti kita mengundang orang kan. Kita ini orang dapur ya Mas ya, kita. Jadi kalau masyarakat pun jangan merasa seperti tamu. Kami mengharapkan masyarakat yang hadir itu jangan merasa jadi tamu, tapi menjadi bagian, karena Kesultanan Serdang ini juga dalam sekarang ini siapa tahu ya, boleh saya sampaikan. Kesultanan Serdang di Sumatera Utara ini milik siapa sebetulnya? Milik juriatnya saja kah? Kan bukan. Seluruh masyarakat. Milik seluruh masyarakat Sumatera Utara, milik Republik Indonesia. Jadi saya kira
dengan adanya hal-hal seperti ini ya, dengan segala macam keterbatasannya, kita yang ada di Sumatera Utara, khususnya di 2 kabupaten, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Deli Serdang, yang saat ini dulu tidak ada ini. Kan tidak ada dulu wilayah itu, yang ada ya wilayah Serdang. Tidak ada Deli Serdang, tidak ada Serdang Bedagai, belum ada. Setelah pasca proklamasi, nah kemudian terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tidak lama kemudian terbentuklah Deli Serdang dan Serdang Bedagai. Nah, jadi siapa yang merasa bagian dari Kesultanan Serdang, ya kami jemput hadir dengan segala keterbatasan. Kami mohon maaf yang segitu adanya. Dan maka juga acara ini disebut juga pertunjukannya, khususnya itu adalah timeline dari perayaan ini. Sebetulnya itu headline-nya itu adalah dari Serdang untuk Indonesia. Jadi kita orang Serdang harus terus berbuat. Kita tidak boleh kehilangan keyakinan kepada negara kita Indonesia. Karena ini adalah tanggung jawab kita bersama, baik secara institusi maupun secara perorangan, untuk kita terus memperkuat negara kita. Dengan ya, kita ini kebetulan bicara tentang adat istiadat, acara budaya. Ya akhirnya ya bikinnya kegiatan itu seperti ini. Bahwa di Indonesia mungkin negaranya baru ada 1945, tapi juga masyarakat internasional harus tahu bahwa sebelum 1945 itu Indonesia ini sebagai semangat sudah ada sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Hanya baru lahir ya Mas, ketika di abad ke-19. Nah, diseremonikan itu diupacarakan, artinya diresmikan secara resmi. Secara resmi itu 1945. Tapi masyarakatnya sebetulnya jauh-jauh hari sebelum sudah ada gitu. Nah, kira-kira begitu. Nanti juga di acara penutupnya itu kita akan menyanyikan bersama. Sultan Serdang hanya menyebut, Sultan Serdang di acara pertunjukan terakhir tidak memberi sambutan. Hanya 2 kata dia sebut. Satu nusa, satu bangsa. Dan kami semua akan menyanyikan satu nusa satu bangsa. Itu closing. Ya. Keren ya. Terakhir mungkin Tengku bisa disampaikan himbauan dan harapan lah Tengku terkait acara ini, mungkin juga di luar acara ini ya, terkait dengan eksistensi Kesultanan Serdang lah. Himbauan dan harapan ini mungkin ke masyarakat secara umum, kemudian juga kepada pemerintah kabupaten dan ke Kesultanan Serdang sendiri. Ya, kalau himbauan itu rasanya bukanlah saya pada tempatnya, tempat untuk memberi himbauan, tapi mungkin harapannya. Ya, himbauan dan harapan seperti itu. Nah, atau himbauan atau harapan. Saya mohonkan, karena ini bahasa kami itu, saya mohonkan kepada masyarakat, jika ingin hadirlah dan besar hati kita menerima, tetapi dengan segala keterbatasan, dan kehadiran itu juga adalah semangat bagi kami, sehingga khususnya bagi masyarakat dari Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, kita adalah tuan rumah. Mari kita sama-sama mensukseskannya acara itu dengan misalnya kita tetap menjaga ketertiban, kita menjaga kedamaian, kita menjaga kebersihan, dan menjaga tamu-tamu kita yang akan hadir, yang telah menghormati kita semua. Jadi harapan saya ke depan kepada pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk terus mendukung, untuk terus menyemangati kantung-kantung ataupun institusi-institusi, kelompok-kelompok yang berjuang dalam bidang seni dan budaya. Nah, karena bagaimana arahan dari dan tujuan daripada pemerintah kita itu untuk berdaulat secara kebudayaan, dengan dikeluarkannya juga undang-undang kan. Itu kan niat pemerintah pusat itu sudah serius. Ini Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan nasional Indonesia. Nah, ini salah satu bentuk seperti ini tuh, mudah-mudahan dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai itu terus makin mendukung
di kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi sejauh ini hubungan cukup baik ya dengan pemerintah kabupaten? Ya harus baik. Iya. Harus baik. Saling support ya? Iya. Karena sebetulnya dulu kesultanan ini terdiri dari jiwa dan raga seperti manusia. Jiwanya adalah falsafahnya, akidahnya, agamanya, falsafahnya, kemudian cara hidupnya, itu jiwanya. Raganya adalah bentuk negaranya dulu, kesultanan. Daulah Islamiyah dia, kesultanan. Maka Daulah Islamiyah artinya kesultanan ini dipimpin oleh seorang sultan dalam wilayah, yaitu Daulah Islamiyah. Itu bukan artinya syariat Islam, itu enggak. Tetapi oleh karena itulah maka disebut rajanya sebagai sultan. Nah, memang adatnya bersendikan syariat, syariatnya bersendikan kitabullah. Itu memang di seluruh kesultanan akan begitu, sampai ke Turki juga, Ottoman itu, ya begitu juga. Nah, jadi sekarang ini ya suatu ketika semua kesultanan, kerajaan, kedatuan di Nusantara sepakat menyerahkan raganya. Raganya diserahkan kepada Republik Indonesia untuk dikelola. Nah, kita ini tinggal jiwa. Jiwa aja. Nah, tapi yang mungkin saya sampaikan kepada pemerintah juga, saya mengingat kata-kata ayahanda saya, Datuk Luwuk ke-40. Beliau juga sedang melaksanakan acara budaya di Luwuk, di Palopo, Sulawesi Selatan. Bahwa apabila raga tidak bertemu jiwa, itu bagaikan seperti zombie, kan? Bergerak tanpa arah. Ya, apabila jiwa tak bertemu raga, maka seperti hantu. Maka janganlah anggap kami dan biarkan kami ini Jadi zombie atau hantu. jadi seperti hantu yang kemudian justru hilang dalam ingatan orang, dan kemudian padahal sebetulnya harusnya bisa klop sehingga membuat sebuah keindahan gitu. Nah, terutama untuk pemerintah pusat Republik Indonesia itu yang sudah banyak sebetulnya mendukung, dan tentunya melalui forum yang kami bergabung di sana, yaitu Forum Silaturahmi Keraton Nusantara, selalu menyuarakan ini. Tentunya urusan pemerintah ini banyak. Kalau nggak diingatkan kadang-kadang suka lupa. Nah, makanya dalam versi itu kita ingatkan. Harus sering-sering ya? Ya nggak apa-apa, karena yang diurusnya banyak. Gitu. Ini kan yang harus dicermati adalah raga zombie, jiwa hanya hantu. Maksudnya waktu ini menyatu kan harmonis, sehat. Jangan sempat terpisah dulu, karena ini raga jiwa disatukan, hantu sama zombie makin mengerikan. Ya, itu bahaya itu kalau salah pemahaman ya. Sempat terlepas dia kan. Jadi satu kan nih, zombie sama hantu makin mengerikan. Makin banyak sekali ininya hal-hal yang menyeramkan ya. Makanya sebelum jadi zombie ataupun hantu, perjuangkan itu tetap bersatu. Iya, betul, bersinergi untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia, begitu kurang lebih ya. Kemudian terakhir mungkin dari Mas Arson, kira-kira ini dipertunjukkan Mas Arson sudahlah tidak perlu lagi dipertanyakan gitu kan, apa namanya, kiprahnya gitu. Untuk khusus ya perayaan di 300 tahun atau 3 abad ini, kira-kira apa yang ingin disampaikan atau harapan apa yang mau disampaikan lah ke publik? Kalau saya pribadi sebagai salah satu penanggung jawab di pertunjukan itu, tiada lain harapannya bagaimana sinergitas dari seluruh elemen yang ada itu bisa terbangun bersama, sehingga kita bisa menampilkan secara maksimal untuk diapresiasi kepada masyarakat. Hanya itu sebatas kapasitas spiritual maupun moral yang saya miliki untuk bisa memberikan hal yang terbaik di dalam meng-reach semua itu. Oke, kalau untuk ke depan ada rencana-rencana manggung lagi Mas Arson mungkin di event-event yang lain dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat belum, tapi kalau nari pagi-pagi. Kalau beberapa agenda, yoga juga aktif. Beberapa agenda sudah ada, beberapa agenda kecil, tapi saya kan dulu selalu punya program namanya
eh, konser, aduh isinya lupa. Tapi di dalam Siap Puncar itu dia per 3 tahun kalau kemarin tidak dihalangi oleh COVID kan. Jadi tiga ini pasti satu berupa drama tari, satu dia kontem, dan satu lagi adalah inovasi dari tradisi gitu. Dan itu biasanya 3 tahun di setiap saya mengeluarkan karya besar gitu. Mungkin ya udah masuk endemi ini, ya mungkin kalau untuk yang sebesar itu tidak di tahun inilah, di tahun depan. Tahun depan, tapi ada rencana-rencana ke arah sana sudah ada saat ini ya? Ya sudah. Oke. Demikian tadi perbincangan kita di Cakap-Cakap Komunitas. Nah, ini Ada lagi yang ingin disampaikan? Ini secara langsung kita mengundang tribunmedan.com. Oke, kalau tadi hadir. sudah banyak menyebut dari Ya. Pemkab, dari sekolah, dari yang lain-lain. Tribun belum disebut, sekarang saatnya disebut. Ya, terima kasih untuk tribunmedan.com khususnya. Jadi sebetulnya kami ini selalu merasa memiliki tribunmedan.com ini. Karena memberikan ya kegiatannya itu banyak yang edukasi, banyak yang Alhamdulillah. kemudian memberi ruang ya bagi kegiatan budaya. Itu saya kira agak sudah jarang ya yang seperti itu sekarang. Maka dengan ikhlas hati kita, dengan besar hati kami menjemput kepada tribunmedan.com untuk bisa hadir. Kalau ke sana ya jangan cuman kerjaannya kita diundang suruh meliput, enggak, kita ngundang makan. Coba letakkan kameranya, makan sama nonton pertunjukan. Jadi nanti yang meliput biar orang lain saja. Gimana kalau begitu? Insya Allah Ya, hadir. gitu. Tapi memang sesuatu yang menarik tidak akan dilewatkan untuk diliput. Wah, Kita selalu. khususnya rendangnya itu, rendangnya nggak Iya. ada lagi itu di mana-mana. Oke, pasti. siap-siap. Insya Allah Kuliner Melayu tunggu. semuanya keluar. Ya, mantap. Baik, itu tadi ya himbauan atau apa, harapan atau apa? Harapan aja. Undangan ya, Undangan undangan kepada disampaikan kepada Tribun Medan. Ya, Mudah-mudahan terima kita kasih. bisa hadir mewarnai acara perayaan 3 abad Kesultanan Serdang. Dan sekali lagi bagi Anda, bagi para Tribuners yang ingin hadir di acara puncak perayaan 300 tahun Kesultanan Serdang, silakan hadir. Akan diselenggarakan di Convention Hall atau Balairung Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Iya. di Lubuk Pakam. di Lubuk Pakam, persisnya ini di depan, Museum. di samping ya, di samping museum, di depan kompleks kantor Bupati Iya, kantor Deli Serdang, Lubuk Pakam. Silakan hadir, jaga ketertiban seperti himbauan dari Bapak Ketua Panitia, dan mari kita sama-sama menjaga, melestarikan budaya Nusantara dengan menghadiri salah satu event yang digelar pada tahun ini. Saya saatnya Eti Wahyuni undur diri, dan Bapak Tengku Rio juga Mas Arson, terima kasih sudah hadir mengisi Sama-sama. acara di Cakap-Cakap Komunitas kali ini. Saya pamit. Selamat sore dan assalamualaikum. Waalaikumsalam.